kita yang hadir pada sore hari ini, satukan hati untuk kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Pujikan pujian ini di dalam Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi Tuhan yang maha tinggi. Kita pujikan pujian ini. Saya undang jemaat untuk berdiri sama-sama. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan atas keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan, bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya Tuhan Yesuslah Allah yang layak kita tinggikan, kita pujikan dengan segenap hati. Aku hendak bersyukur, kita rendahkan hati kita sanjung Tuhan, bela Tuhan yang semakin tinggi dan kita yang semakin rendah, namanya dipermuliakan dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita angkat tangan sama-sama, katakan, ya Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita muliakan Tuhan, betapa mulianya nama-Mu besar Tuhan. Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan,
kedua tangan kita. Katakan pada Tuhan, kita tengadahkan wajah kita ke atas. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kita angkat kedua tangan kita. Oh Tuhan, betapa mulianya Engkau Yesus. Namamu, oh ini pengakuan kami Tuhan. Ini pengakuan kami Bapa, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat kami tinggikan Tuhan. Ya Tuhan, amin, amin. Nama, oh Yesus, haleluya, haleluya. Dimuliakan ke seluruh bumi. Sama-sama katakan, ya Tuhan, betapa, oh betapa Engkau sangat mulia Tuhan. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan sama-sama, dimuliakan, dimuliakan, amin, atas seluruh. Sekali lagi katakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan atas seluruh Saya mohon dengan hormat Bapak Markus untuk doa pembuka. Amin, silakan kembali. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Amin. Allah sanggup untuk menyembuhkan, melegakan hati kita, memberikan kesehatan, damai sejahtera. Berkat semuanya Allah sanggup memecahkan segala masalah yang berat pun Allah sanggup. Amin. Saudara merasakan? Amin. Mari sama-sama kita katakan ya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bisa lagi ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita pujikan dengan semangat, dengan suara yang keras. Mari sambil berdiri sama-sama yuk, biar lebih semangat lagi pujikan pujian ini.
bunyikan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan sama-sama, Allah sanggup. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kita angkat tangan kita. Kita tepuk tangan di atas kepala. Namanya, kuasanya tidak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus. Yang keras. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ada sukacita. Puji Tuhan. Mau benar-benar percaya Tuhan pasti. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena harapan kita tidak akan pernah hilang pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada
waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, musim kehidupan. Oh, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Selalu Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selalu. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh haleluya. Dengan kasih Kristus, saya mohon untuk Ibu Dwi Rahayu untuk doa. Kasih. Salam. Puji nama Tuhan, sungguh indah bersekutu dan merasakan hadirat Tuhan. Bila hadirat itu tetap ada dalam kehidupan kita dan kita boleh menikmati akan yaitu kebenaran Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan langsung saja membaca di dalam Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Injil Markus. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, kita membaca
ayat yang ke-25 sampai ayat 31. Injil Lukas pasal 5 ayat 25 sampai ayat 31. Kita baca sama-sama ayat ini agar kita juga boleh menikmati yaitu kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah, Bapak Ibu, bisa kita baca bersama-sama. Yang ada bawa Alkitab di Alkitab, yang tidak bawa yaitu di layar. Puji nama Tuhan. Kita baca hitungan ketiga, kita mulai baca bersama-sama. Lukas pasal 5 ayat 25, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tidak asing. Kita telah mendengar cerita mungkin dari sekolah minggu kita telah, tapi firman Allah itu selalu baru apabila kita mampu untuk menanggapi dan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, apabila kita menghadapi segala macam problem permasalahan hidup, ya baik itu besar maupun kecil, sebagai manusia pasti ada satu usaha, pasti ada yaitu satu kerinduan untuk mendapatkan pertolongan. Itu wajar sebagai manusia, ya. Itu wajar, ya, sebagai manusia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari beban yang dihadapi. Seperti pada ayat yang kita baca tadi, ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Kita tahu cerita ini, yaitu ayat yang ke-25. Seorang ibu, ya, punya beban yang begitu berat. Dia ada satu penyakit. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kalau penyakit itu menaun, kadangkala putus asa. Baru-baru ini ya tidak jauh dari tempat kita, ceritanya karena penyakitnya tidak habis-habis, putus asa, ya, gantung diri. Itu manusia yang keliru besar. Ya, mungkin dia juga sudah usaha kemana-kemana, tapi mungkin ada problem lain. Itu manusia. Ini seorang ibu 12 tahun, tidak sedikit waktu yang dia hadapi, ya. Oleh sebab itu tidak
Ya tidak heran kalau ada sesuatu hal yang dibebani, yang terbeban. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-26 dikatakan di sini, ia telah berulang-ulang diobati. Usaha. Ibu ini karena sudah 12 tahun dengar berita di sana ada orang yang mampu untuk menolong, di sana ada orang yang mampu untuk mengobati. Mereka dengan usaha untuk mendapatkan mujizat, untuk mendapatkan kesembuhan, dia datang. Kemana dia dengar ada seseorang yang mampu untuk menolong, untuk yaitu memberikan kesembuhan, dia datang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-26 ini, dia datang kepada tabib, ya, itu adalah pemikirannya, itu adalah yaitu kemampuannya, itu adalah haknya. Dengan dia datang ke sana kemari, sampai harta bendanya habis, sampai dia tidak punya apa-apa. Tentunya sebagai manusia biasa pasti mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, mungkin juga putus asa. Ini adalah manusia biasa. Ini adalah manusia biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Sebagai manusia selalu ingin hidupnya tegar, hidupnya sehat, hidupnya bisa untuk yaitu beraktivitas. Karena 12 tahun mungkin juga lemah tubuhnya, tak berdaya tubuh ini. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu lihat di sini, Bapak Ibu yang dikasih, dengan usaha yang seperti itu, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan hartanya, tapi semua itu gagal. Itulah rencana dalam hidup manusia ini. Sebab di dalam Yeremia 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5 di situ ditulis, terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia dan kekuatannya. Karena apa? Karena ibu ini masih memiliki satu kekuatan, harta yang banyak, satu kekuatan yang mampu untuk mungkin menolong dengan sisa-sisa keadaannya, sehingga dia mengharapkan pertolongan dari orang lain. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri karena masih harta, masih melimpah. Tapi dalam kebenaran firman Allah ditulis dalam Yeremia 17:5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya renungkan mengapa firman Tuhan ini orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya kok terkutuk. Apa yang menjadi penyebab sehingga keluar firman Tuhan yang semacam itu? Terkutuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sinonimnya atau kata lainnya adalah keji, hina, sial. Tapi mengapa kok dikatakan orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan terkutuk? Mengapa? Karena menganggap bahwa diri kita ini, diri orang yang dipandang mereka bisa menolong, dianggap dia itulah sebagai Allah. Bapak Ibu, ini kesaksian. Ada satu saudara saya, ya, dia tidak kenal Tuhan, tapi kalau sakit dia panggil Bapak Ali saya untuk. Terakhir saya katakan, memang orang itu orang, ya, seperti itulah. Saya katakan, kalau kamu mau saya doakan, pertama percaya Yesus. Orang ini susah untuk, bahkan dia tidak mengenal siapa Yesus.
Saya katakan yang kedua, jangan menganggap dirimu itu Tuhan. Nah di situ setelah saya mengatakan begitu, saya doakan pada sudah bercerita keluarga akan gini, BSI saudara-saudara tertawa. Apa? Dia kata, sebab saya keras. Masa keras? Satu keluarga, kalau keluarga itu tidak benar, memang saya yang maju untuk memberikan nasihat. Kalau diterima, kalau enggak ada tanggungan dalam hidup saya. Karena saya tahu kebenaran, siapapun yang saya temui, keluarga saya yang sudah jauh ini, saya katakan jangan menganggap dirimu Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Seluruh keluarga harus fokus pada dia, harus tunduk pada dia. Saya tahu, tapi saya belum waktunya untuk mengatakan. Keluarga, anak harus tunduk apa maunya dia. Sakit yang begitu parah, kami datang, saya katakan seperti doa, dia sembuh, tapi setelah sembuh dia mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Supaya dia tidak mengutamakan dirinya, menganggap dirinya ini segala, karena orang lain harus tunduk, orang lain harus menurut maunya. Sini yang saya katakan, engkau jangan menganggap diri Tuhan. Dan ini yang disebut terkutuk. Ya. Oleh sebab itu bukan karena berharap minta pertolongan, apa tidak. Menganggap diri dan menganggap tanda kata kita datang. Ya kan, kepada orang sesuatu, orang menganggap orang itulah yang mampu mengangkat hidup kita, yang mampu sehingga kita lemah dan kita selalu tunduk kepada mereka. Itu yang dikatakan terkutuk. Nah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Jadi terkutuk itu sinonimnya keji, hina, sia. Di nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat selanjutnya ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-27. Di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamahnya. Sini ayat yang ke-27. Karena dia sudah lemah, dia sudah mungkin tak berdaya, uang habis, kondisi semakin hari semakin lemah. Bapak Ibu bayangkan 12 tahun dalam hidupnya penderitaan, yaitu pendarahan. Padahal kekuatan, kalau orang itu kehabisan darah, orang itu akan meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-27 di sini, mulai dia mendengar berita tentang Yesus yang punya kuasa, maka ada usaha untuk mendekati Yesus. Satu kemurahan Tuhan. Saya katakan kepada saudara saya, kalau kamu ingin sembuh, kalau kamu ingin mendapatkan pertolongan, percaya Yesus. Jadi setelah sembuh nggak percaya, kan nggak percaya. Tapi saya, suami, sudah memperdengarkan tentang Yesus dalam hidupnya. Soal dia mau mengimani, percaya, itu adalah soalnya Allah, waktunya Allah. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti, jangan henti-hentinya kita menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Baik mereka terima atau tidak, yang penting kita telah memberitahukan bahwa keselamatan itu adanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat yang ke-27. Mulai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia mulai ada respon
ada berita yang mendengar tentang sosok yang begitu mengherankan, yang begitu dia menakjubkan dalam hidupnya. Sehingga kita lihat dalam ayat yang ke-27, ia mendengar maka di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Bapak Ibu, ayat yang ke-28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya akan sembuh. Asal ku jamah saja, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di sini adalah setelah dia mendengar, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya ya tetapi ada satu perjuangan, ada satu usaha, ada satu yang harus dikerjakan untuk mendapatkan Yesus yang dikerumuni orang banyak itu. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih, orang banyak berbondong-bondong mengikuti, berdesak-desak untuk melihat Yesus, untuk ini ibu ini dengan sisa-sisa kekuatannya, dengan mendengar bahwa Yesus punya kuasa, timbullah iman dalam hidupnya. Asal ku jamah jubahnya, ini adalah pengakuan iman yang ada dalam hatinya. Mendengar timbul iman. Iman itu harus ada tindakan. Kalau iman hanya sekedar iman, iman itu tidak berfungsi. Oleh sebab itu di dalam Yakobus 2, Bapak Ibu ayo kita baca supaya kita kenal. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama. 2, kita ketemu? Kita baca di layar. 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya akan mati. Ya kan? Akan mati. Jadi ayat yang ke-17, dia mendengar timbul iman, dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau sekedar kita hanya mengangan-angan iman itu, tidak akan pernah iman itu akan berkarya, bekerja. Iman yang bekerja adalah iman yang hidup, yaitu iman yang ada tindakan, iman yang mau melakukan, sehingga akan tumbuh satu mujizat Allah. Sebab di dalam Yakobus tadi dikatakan, iman tanpa disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah. Biarpun kita beriman, contohnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, contohnya saja kalau kita besuk kepada jemaat yang sudah lama tidak beribadah, ya kita datangi, kita kasih mereka yaitu kebenaran firman, dan apa jawabnya? Biarpun saya tidak ke gereja, saya tetap percaya Yesus. Biarpun saya tidak ke gereja, saya masih berdoa kepada. Ini seringkali itulah iman yang mati. Iman yang tidak hidup, iman yang tidak ada perbuatan. Nah, seringkali hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Kita seringkali menjumpai orang-orang yang lama tidak beribadah, kita merasa kasihan, sebab dalam kebenaran firman Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan adalah pahit, orang yang jauh dengan Tuhan adalah kelihatannya saja ya seperti Pak Melek, Naomi, selama
10 tahun. Kelihatannya dia adalah jaya, dia adalah berbahagia, dia adalah diberkati. Tapi di balik itu semua, apa yang dialami? Kepahitan. Ya, kepahitan yang dialami. Suami meninggal, kedua anak meninggal. Kembali kepada tempat di mana dulu mereka berada, ke Bethlehem. Bethlehem adalah kota roti. Izinkan Tuhan mungkin ada sesuatu terjadi. Ya, inilah iman yang tanpa perbuatan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat seorang ibu ini dengan sisa tenaganya, dengan sisa kekuatannya, dia berusaha untuk menjamah, yaitu jubah Yesus. Dia katakan, asalku jamah jubahnya, pasti akan sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin kita yang datang bukan karena sakit penyakit, bukan karena hal yang lain, mungkin ada beban penderitaan dalam keluarga, mungkin ada beban penderitaan tentang usaha, mungkin beban pekerjaan tentang rumah tangga. Katakanlah dengan iman, asal aku menjamah, artinya menjamah, asal aku mampu bertemu Yesus, Tuhan pasti tolong. Amin. Haleluya. Itulah yang harus timbul dalam hati kita. Seperti seorang ibu ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak cukup hanya mendengar, tapi harus ada tindakan yang positif, yaitu datang. Datang kepada orang yang tepat. Datang kepada yaitu tempat yang tepat. Disitulah kita akan mendapatkan jawaban. Sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tidak terlepas dari beban permasalahan hidup ini, baik kecil maupun besar. Pasti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti tidak mungkin, oh aku bebas koyok jalan tol tanpa hambatan. Jalan tol kadang-kadang, ya kan? Nah, supaya enggak ngantuk lah. Jadi tidak seperti itu hidup kita ini. Tetapi satu kemurahan Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang menyembah Tuhan Yesus. Tuhan katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu. Kalau kita membaca ini, saya pernah alami. Saya waktu SPG, saya itu kelas 2 SPG baru mengenal Yesus. Saya datang pastor. Pasturi itu ada tulisan, marilah datang kepadaku yang letih dan beban berat, aku akan di situ Bapak Ibu rasanya hati saya itu koyok peluang. Hari-hari yang lalu itu pergumulan saya selama 3 bulan. Di sekolah itu saya diadili. Yang pertama saya akan dikeluarkan, yang kedua, yang pertama saya tidak dinaikkan, yang kedua saya tidak. Saya akan saya bergumul, belum tahu bergumul, dorong ngerti. Saya itu cuma oh Tuhan, bimbang. Saya bimbang. Balik mana? Ngomong Pak Guru. Kenapa saya enggak? Waktu itu memang sudah saatnya dan waktunya. Saya sekolah di Katolik, tempat rumah saya dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan. Keluarga sudah percaya Tuhan, tinggal satu saya kok. Bahkan saya itu namanya Om Ping sudah. Saya itu mau datang. Hari itu saya mau ibadah di situ. Om yang mengganggu. Saya ini mau ujian. Om harus cari tempat lain. Oh, marah itu enggak. Saya itu di situ herannya. Saya itu dipangi tangan. Saya itu panggil, oh, kan kali kelakuan. Saya kan
tangan. Bapak Pendeta Umping itu enggak muring-muring kalau ya di kesempatan saya hari ini untuk saya beribadah. Saya itu swabuan orang. Ya mau saya bilangin, oh iwak kelotok lho Bu, masih duduk ngano iwak kelotok, gak dadi iwak bandeng. Gak marah, yo rasanya kayak iwak bandeng. Saya nek itu, karena eling itu yang guyu ya kudu malu gitu loh. Setelah saya SPG kelas 2, gak iso habis itu setelah mas boyo Pak Jum, apa sih artinya ngono? Udah pecon selamat keluarganya. Dari situlah saya itu terbuka mata hati. Jawa, saya sing anggap pintar bahasa Jawa, wis gitu agama tak kocok kamu nih aku ya lo kadang kala itu pernah bertawar karo iki ya bos karepe wis gak iso maca saya angkal terus akhirnya 3 bulan baru masuk keluar untuk saya antara batin. Di situ saya bimbang, saya benar-benar bimbang Tuhan, apa yang harus dilakukan, apa yang Ibu seorang diri, Pak sudah tuangan ikan keluar ada di saya diam akhirnya saya surat terus ibu saya tanda tangan Tuhan kota itu wis rono tinggal saya butuh saja saya Jum ini Jum jangan kalau nggak macam Kak Deis karena aku bahasa Jawa aku nurut sama Jawa akhirnya apa Bapak Ibu Saudara dan inilah pengalaman yang saya hadapi oleh sebab itu dengan kebenaran firman Allah pada siang hari iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Kita sudah mendengar dari berita-berita kebenaran, tapi saya tidak mau saat dan waktunya. Pada waktu saya masuk ke rumah Allah, rasanya merinding saya tuh. Mereka menyanyi Tuhan, saya yang menengahi. Nah, menyanyi dengan penuh syukur saya untuk saya. Marilah kepadaku yang berbeban berat dan menanggung. Di situ rasanya saya terangkat, tercabut rasanya. Disitulah saya punya ketetapan. Tuhan itu luar biasa kalau kita mau datang kepada Tuhan. Segala beban permasalahan, kalau kita datang dengan iman, dengan percaya tidak ada barang mustahil. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini
dengan sisa-sisa tenaga ibu ini berusaha. Asalku jamah cobaan adalah satu pengakuan, satu iman yang keluar dari dasar hati. Sekarang beban apa yang Bapak Ibu bawa? Katakan kepada Tuhan, asal aku ketemu Tuhan dan aku bisa mengatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini anakmu Tuhan, ini bebanku. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh Tuhan pasti tolong, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang malam hari ini, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kita baca di dalam kitab Filipi Bapak Ibu. Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal 4 ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat ini untuk meneguhkan iman kita. Yang menjadi ayat hafalan kita Filipi 4 ayat 13. Sudah ketemu? Ketemu sudah? Kita baca dalam, kalau ada di layar, Filipi 4 ayat 13. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, segala apa yang saat ini Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu alami, di sini dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan aku. Allah tidak pernah membiarkan, Allah selalu memberikan kekuatan, Allah selalu memberikan kemampuan dalam kita menghadapi segala persoalan. Asal kita tetap beriman, berpegang teguh kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, pasti tidak akan pernah Tuhan. Amin. Sebab itu saat sore hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Segala perkara Tuhan pasti memberikan kemampuan apabila kita benar-benar berharap, bersandar, beriman dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Allah selalu melawat kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita tidak tahu problem permasalahan kita, tapi kita punya iman, punya kepercayaan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Iman kita juga harus iman yang hidup. Sama-sama hidup. Kalau iman yang hidup adalah iman yang ada tindakan. Kita tidak ragu, kita tidak kecewa, tapi iman tetap fokus bahwa Allah yang kita sembah, Allah mampu mengangkat kita, Allah mampu. Di nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita imani, dan kita serahkan problem permasalahan hidup kita kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Haleluya. Aku percaya, mari kita semua bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dasar, kau turun tangan memberkatiku. Pujikan ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Haleluya. Amin, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memberkatiku. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Aku
Tuhan ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Katakan beban-beban yang Bapak Ibu bawa, serahkanlah kepada Tuhan seperti ibu ini. Asal aku jamah cumanya, aku pasti sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing, ada satu beban yang Bapak Ibu hadapi, ada satu problem yang Bapak Ibu hadapi, ada satu pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Katakanlah saat ini di rumah Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Berdoalah menurut kebutuhan, menurut apa yang Bapak Ibu Tuhan hadapi. Kita puji sekali lagi baptisan segala Bapak Kepala dan berdoalah dengan iman kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, berdoalah sebelum tinggalkan tempat ini. Percayalah Tuhan akan turun tangan dan campur tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku dasar, Kau turun tangan memberkatiku. Semua kita pujikan dengan iman. Katakan, ucapkan pujian ini dengan iman. Iman itu akan mengerjakan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kita pada sore hari ini. Percaya Tuhanku dasar, Kau turun tangan memberkatiku. Pujian tetap kita pujikan. Haleluya. Dengan iman, dengan percaya. Bagi saudara yang mau berdoa, berdoalah menurut iman saudara. Berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Ucapkan dengan iman, dengan kata-kata saudara kepada Tuhan. Jadilah seperti perkataanmu dan imanmu. Maka terjadi sore hari ini suatu yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya.
dengan iman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Pujikan sekali lagi Bapak Teddy masuk dalam doa. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu.
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Patut kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa Surga, di mana Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami. Bahkan Kau telah menyatakan dirimu dalam hidup kami melalui kebenaran firman Allah, bahwa hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan segala-galanya. Di dalam Tuhan kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan jawaban, mendapatkan mujizat, mendapat jamahan Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa, juru selamat dan penolong kami. Kami yakin yang hadir saat hari ini telah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sakit disembuhkan. Kelemahan-kelemahan dalam tubuh, dalam iman, dalam rohani, dalam nama Yesus akan menjamah Tuhan, akan berhubungan dengan Tuhan, mendapatkan sesuatu yang dahsyat, mengalir kuasa Tuhan, keluar mujizat Tuhan, dan kami terima saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam persoalan beban berat permasalahan apapun, kami yakin yang datang saat ini telah mendapatkan sentosa, kekuatan, mendapatkan pertolongan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati yang telah ambil bagian dalam pelayanan, pimpin pujian, pemain musik, multimedia, kami yakin Tuhan sudah memberkati mereka semua. Baik operator, sistem, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Sebagai kelengkapan ibadah di mana kami akan memberikan persembahan, ajar kami beri dengan kasih, sukacita, sukarela. Tuhan membalas, memberkati dengan limpahnya. Apabila kami pulang, lindungi kami dimanapun kami berada. Kami tetap Tuhan pegang akan janji Tuhan, pegang akan firman Tuhan. Karena itulah yang memberikan pertolongan dalam masa sulit, masa sukar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dengan limpahnya memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.